Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul bait, guru kita bersama al-muhtaram wal-mukarram al-ustaz Muhammad Fuad Abdul Wafi atau yang kita kenal dengan Gus Wafi, seorang mujahid fil ghazwil fikri, mujahid dalam perang pemikiran, perang melawan kristenisasi, perang melawan berbagai macam fitnah yang ada di tengah-tengah umat. Mudah-mudahan beliau tidak lupa pula beserta ayahanda beliau, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Hadir juga di tengah-tengah kita Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud yang tadi menyampaikan tausiah, Al-Habib Abu Bakar Maulad Dawileh, Kiai Haji Fakhrul Razi dari Lebak, Banten, adik dari Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani. Beliau merupakan imam DPD FPI Provinsi Banten. Tidak lupa guru saya Syekhi wa Ustadzi Al-Ustadz Zaki Al-Makki. Beliau yang tinggalnya hanya sekitar 500 meter dari sini. Dulu mengajarkan saya kitab Al-Manhalul Latif dan Bulughul Maram ketika mondok di Darul Lughah wa Da'wah. Al-Fakir bersyukur bisa mendapatkan dan menimba ilmu dari beliau. Juga tidak lupa hadir di sini ada Haji Ramdhani, Haji Doni, saudara saya Habib Abdurrahman Khirit dan semuanya. Para kiai, para asatid, para sesepuh tidak saya sebutkan satu persatu. Begitu pula Habib Hadi Habsyi tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para kiai, para habaib, para ulama, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, masyarakat Probolinggo yang luar biasa. Meskipun hujan deras dari tadi tidak berhenti, tapi tetap menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, tadi kita sama-sama telah mendengar disinggung oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud. Kita saat ini berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, yang mana sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk ke dalam bulan Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahi bulan Rajab kami ya Allah, berkahi bulan Sya'ban kami ya Allah, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Saudara, kenapa timbul pertanyaan kok Nabi langsung menyebutkan 3 bulan berturut-turut dalam satu doa ini, saudara? Kenapa enggak dipisah, Allahumma barik lana fi Rajab saja, barik lana fi Sya'ban saja, atau balighna Ramadan saja? Tapi Allah, ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang buat guru kita, orang tua kita,
Ketua Umum Ar-Rabitatul Alawiyah Sayyidil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ni wa daraji ya Rasulullah ya Rafi, suaranya semua. Syani wa daraji ya Rasulullah ni wa daraji ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Kita doain mudah-mudahan guru kita Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf Allah kasih panjang umur, sehat walafiah, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, timbul pertanyaan, kenapa tadi Nabi menyebutkan tiga-tiganya bulan tersebut di dalam satu doanya, saudara? Kenapa nggak dipisah? Bariklah fi Rajab saja, Sya'ban saja, atau balighna Ramadan saja. Maka di sini ada isyarat Bapak Ibu sekalian, bahwasanya antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan satu sama lain saling berkaitan. Satu sama lain nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Makanya Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Hadi As-Saggaf dalam salah satu petuahnya beliau menyampaikan, man gama bihaqqillah fi Rajab waffaqahu Allahu lil qiyam bihaqqillah fi Sya'ban. Wa man qama bihaqqillah fi Sya'ban waffaqahu Allahu lil qiyam bihaqqillah fi Ramadan atau kama qala. Kata beliau, siapa orang yang menjaga hak-hak Allah di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia taufik untuk menjalankan hak-hak Allah di bulan Sya'ban. Kalau Rajabnya bagus, Sya'bannya akan bagus, saudara. Kalau dia menjalankan hak-hak Allah di bulan Sya'ban, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, istiqamah, maka apa yang terjadi? Waffaqahullahu lil qiyam bihaqqillah fi Ramadan. Allah akan berikan dia taufik di bulan Ramadan. Kalau Allah sudah tuntun di bulan Ramadan, maka yang akan didapatkan Lailatul Qadar. Kalau sudah mendapatkan Lailatul Qadar, Allah akan rubah hidupnya menjadi baik sampai husnul khatimah, saudara. Mudah-mudahan semua yang ada di sini tahun ini semua dapat husnul khatimah. Maka bagaimana caranya ibadah Allah supaya kita betul-betul bisa memuliakan bulan Rajab? Allah di Al-Quran mengatakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan minha arba'atun hurum, setelahnya fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimi diri kalian. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan aibil ma'asi. Jangan zalimi diri kalian dengan berbuat maksiat. Karena hakikatnya orang kalau berbuat maksiat Bapak Ibu sekalian, dia ninggalin sholat, jauhkan perintah Allah, larangan Allah diterjang, hakikatnya lagi menzalimi dirinya. Karena ketika kita maksiat Allah nggak rugi, saudara. Allah nggak butuh sama kita, Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Tapi ketika kita maksiat, kita yang sedang menzalimi diri kita sendiri, kita yang rugi. Maka di antara cara untuk betul-betul memuliakan bulan Rajab adalah dengan betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu. Makanya Rajab adalah syahrul istighfar. Rajab adalah syahr bulan minta ampun kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya menjadikan momentum bulan Rajab ini bukan hanya bulan untuk istighfar, tapi juga bulan untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bulan untuk perang lawan kemaksiatan, saudara. Itu enggak main-main ibadah Allah. Dan di antara saat ini yang luar biasa menjadi sorotan, saya keliling Pak Bu, saya keliling. Saya 3 minggu lalu ceramah di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Lok Sumawe, Simpang Ulim sampai ke Medan.
Sebelumnya di Riau, di Bangka Belitung, di Palembang saudara. Sebelumnya lagi di Jawa, 5 bulan lalu di Papua, di Manokwari, Mabintuni. Saya masuk dari kabupaten ke kabupaten, provinsi ke provinsi di berbagai pulau di Indonesia. Saat ini saudara, ada satu yang dikeluhkan di mana-mana saudara. Di mana-mana dikeluhkan. Mereka sampaikan kepada saya, ini yang namanya judi online merajalela di mana-mana saudara. Luar biasa, nggak main-main. Saya mau tanya, jawab orang Probolinggo yang jujur. Ini sekarang yang main judi online, banyak atau tidak? Jujur, banyak atau tidak? Luar biasa saudara. Anda tahu data dari PPATK, saya sendiri ngalamin keliling ke berbagai negara daerah di Indonesia, orang ngeluhnya urusan judi online. Dan data dari PPATK, data dari negara, selama 2023 dalam 1 tahun, dan diprediksi 2024 melonjak tinggi saudara. Karena data 2024 belum keluar, karena dianalisisnya di akhir tahun saudara. Selama tahun 2023 Anda tahu perputaran uang haram dari judi online lebih dari 300 triliun rupiah saudara. Orang Probolinggo pernah lihat 300 triliun? Jangankan lihat 300 triliun Pak, mikirin nolnya aja udah pusing. 300 triliun nolnya berapa? 300 triliun lebih dari APBD satu provinsi saudara. Itu perputaran uang haram dari judi online. Bahkan itu jumlah yang kecanduan judi online, data dari PPATK lebih dari 3 juta orang. Dan gak sampai di situ saudara. Di antara 3 juta orang lebih yang kecanduan judi online, yang lebih menyakitkannya lagi 190.000 orang lebih yang kecanduan judi online adalah anak-anak kecil di bawah umur saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana enggak? Kalau dulu Pak, orang kalau mau main judi mesti keluar rumah datang ke bandar judi. Kalau malu aja minimal enggak jadi dulu. Tapi kalau sekarang judi yang nyamperin ke rumah-rumah orang. Kadang-kadang bapak-bapak lihat berita yang keluar iklannya judi. Betul apa tidak? Anak-anak kecil, ini bocil-bocil FF nih. Bocil-bocil main game. Kadang-kadang main game, download game, iklannya judi saudara. Saya dapatkan beberapa anak kecil main game, iklannya judi. Bahkan saya Pak, saya ini santri, sampai mati tetap santri. Cuman sebagian orang husnudzon disuruh ngajar, dipanggil ustadz. HP gak pernah dipakai macem-macem. Aplikasi nggak ada yang macem-macem. Dapat SMS, nomornya misterius. Ayo mas, pasang slotnya. Lu gila ya, gue pimpinan FPI disuruh masang slot saudara. Luar biasa. Dari rakyat sampai pejabat, dari umat sampai ustadznya ada yang kena, sampai santrinya ada yang kena. Saya mau tanya orang Probolinggo, jawab yang kompak, yang semangat. Ini bahaya atau tidak? Orang kompak kurang semangat, yang jawabnya gak kompak jangan-jangan baru ngedepo tuh. Baru masang slot. Jawab yang kompak, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya pada kesempatan ini saudara, saya ingin mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah. Fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala saudara? Ya ayyuhalladzina amanu nidaul hub. Panggilan cinta. Untuk yang di hatinya ada keimanan, Allah panggil. Anda kalau merasa di hati Anda ada iman, maka wajib dengan baik mendengarkan panggilan cinta ini dari Allah Ta'ala saudara. Kalau yang merasa di hatinya gak ada iman, skip aja. Apa kata Allah? Innamal khamru. Sesungguhnya yang namanya khamar. Apa itu khamar Habib? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamar. Apapun bentuknya.
Mau yang cair, mau yang bubuk, mau yang asap, mau yang daun, mau yang pil, sama. Mau legal, mau ilegal, sama saudara. Apapun namanya. Mau namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu, heroin, kokain, tembakau, gorila, sinte, ganja. Beb, kau tahu Beb? Orang tuh kalau jadi dai, ustadz, kayak dokter harus tahu penyakit masyarakat. Kalau nggak tahu penyakit bagaimana mau ngasih obat? Betul? Betul? Apapun namanya. Mau namanya apa, topi miring, anggur merah, putih, biru, hijau, abu-abu lagi nggak ada urusan saudara. Yang namanya khamar tetap Beb, kalau sedikit bagaimana? Dikit aja nyobain dikit, nggak banyak-banyak. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya bisa bikin mabok, maka sedikitnya pun haram. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang kedua, apa kata Allah Ta'ala? Wal maisir. Maisir. Para ulama tafsir mengartikan yang dimaksud dengan maisir adalah judi. Al-qimar saudara. Apapun bentuknya sama. Mau online, mau offline. Gak ada urusan. Mau legal, mau ilegal saudara. Mau di kampung, mau di kota, mau di desa, mau di hotel bintang 5. Sama. Kadang-kadang ada yang pakai kartu. Kadang-kadang ada yang dalam bentuk taruhan kalau nonton bola. Banyakkah yang begitu? Kemarin Madrid lawan Barca, Madrid kalah 5-2. Jangan pakai taruhan saudara. Kadang-kadang ada yang judinya dalam bentuk mancing. Lomba mancing, kedoknya lomba mancing, masuknya pakai bayar. Nanti duitnya dikumpulin buat hadiah. Dan seterusnya dan seterusnya. Tanyakan kepada para ulama-ulama Anda bentuknya apa-apa saja saudara. Luar biasa. Apapun bentuknya judi tetap Yang ketiga Allah sebut wal ansab. Apa itu ansab? Dulu orang-orang jahiliyah mereka nyembelih hewan. Hewannya dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu. Dipersembahkan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Itu perbuatan syirik yang dilakukan oleh jahiliyah. Yang keempat wal azlam. Apa itu azlam Habib? Dulu ke orang-orang jahiliyah mereka mengundi nasib dengan anak panah. Ini juga termasuk perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. 4 yang Allah sebutkan. Khamar, maisir, judi, ansab, menyembelih hewan, dipersembahkan kepada selain Allah. Azlam saudara, mengundi nasib dengan anak panah. Saudara perhatikan baik-baik. Khamar, judi ini dosa besar. Walaupun dia bukan perbuatan syirik. Tapi dia dosa besar. Ansab, azlam masuk kategori perbuatan syirik. Ini dua berbeda saudara. Khamar, judi dosa besar, ansab, azlam perbuatan syirik. Timbul pertanyaan Habib, kalau memang ini dua kategori yang berbeda, yang dua dosa besar, yang dua perbuatan syirik, kenapa kok Allah sejajarkan dalam satu ayat? Padahal ini dua kategori yang berbeda. Kenapa nggak dipisah saja saudara? Saudara, jangan saya yang jawab, biarkan Imam Al-Baydawi yang jawab. Apa kata Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya? Beliau menjelaskan, sengaja Allah sejajarkan antara khamar dan judi yang merupakan dosa besar dan bukan perbuatan syirik dengan ansab dan azlam yang merupakan perbuatan syirik. Sengaja Allah sejajarkan dalam satu ayat karena Allah pengen menunjukkan saking jeleknya khamar, saking jeleknya judi, sampai-sampai setara dengan perbuatan syirik. Naudzubillah min. Coba orang Probolinggo jawab yang kompak, yang semangat. Ini perbuatan Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik. Berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Bahaya atau tidak? Yang pertama saudara. Yang kedua, apa kata Allah? Rijsun. Yang namanya khamar, judi, apapun bentuknya rijsun, kotoran. Makanya kalau ada orang masih suka mabok, berarti dia minum apa? Kotoran. Kalau ada orang masih suka pakai narkoba, berarti dia makan apa? Bukan saya yang nyebut saudara. Kalau ada orang main judi, makan buat dirinya, berarti dia makan apa? Dikasih makan buat anak istri, berarti anak istri dikasih makan apa? Kotoran. Kalau Allah sudah sebut khamar,
judi sebagai kotoran. Berarti khamar dan judi bahaya atau tidak? Orang kompak, kurang semangat. Bahaya atau tidak? Baik atau buruk? Halal atau haram? Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, apa kata Allah Ta'ala? Min amali syaitan. Itu yang namanya khamar judi termasuk perbuatan setan. Perbuatan siapa? Makanya kadang saya heran, saya bingung, ada orang dibilang setan marah. Dibilang perbuatanmu seperti setan marah. Tapi masih mabok. Tapi masih main judi, saudara. Dibilang setan marah, dibilang perbuatannya seperti setan marah, tapi perbuatan setan dikerjain. Kacau atau tidak? Makanya yang ketiga saya mau tanya, jawab lagi yang kompak. Kalau Allah udah sebut khamar judi sebagai perbuatan setan, berarti baik atau buruk? Halal atau haram? Bahaya atau tidak? Yang ketiga, saudara. Yang keempat, apa kata Allah Ta'ala? Fajtanibu, hindari dong hambaku, hindari. Saudara, Allah maha tahu. Allah suruh hindari khamar judi, Allah maha tahu, saudara. Makanya Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Begitu juga Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau menegaskan, kalau Allah udah merintahkan sesuatu, itu berarti sesuatu yang Allah perintahkan akan manfaat buat kita baik di dunia atau akhirat, saudara. Sadar atau enggak sadar, faham atau enggak faham, pasti manfaat buat kita, saudara. Dan sebaliknya, kalau Allah udah larang sesuatu, sesuatu yang Allah larang ini pasti berbahaya buat kita baik di dunia atau di akhirat, saudara. Sadar atau enggak sadar, ngerti atau enggak ngerti. Dan Allah katakan, tegaskan, fajtanibu, hindari itu khamar, hindari itu judi. Jawab lagi yang kompak, berarti baik atau buruk? Halal atau haram? Bahaya atau tidak? Bahaya, saudara. Yang kelima, apa kata Allah? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Artinya apa, wahai umat Islam, orang yang beriman? Kalau kalian tinggalkan itu khamar judi, kalian akan beruntung. Mafhumnya, kalau kalian tetap lakukan, maka kalian akan buntung. Na'udzubillah min. Untuk ngartikan ini, saudara, nggak usah pakai lihat kitab tafsir. Lihat aja fakta realita, berapa banyak orang bisnisnya hancur gara-gara judi, saudara. Ngelawan Allah sih. Berapa banyak orang karirnya udah bagus hancur gara-gara kena narkoba. Ngelawan Allah. Allah udah bilang kalau ditinggalkan beruntung, tetap dilakukan, saudara. Jangan salahkan hancur kalau ngelawan Allah. La ilaha illallah. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Ini lingkaran setan. Orang kalau udah kena judi online, fakta Anda bisa periksa, saudara. Biasanya ujung-ujungnya larinya ke pinjol, pinjaman online, saudara. Dari haram, qimar, larinya ke haram lagi, ke riba. Begitu dapat duit dari pinjol, pakai lagi buat judi. Habis judi kalah, pinjol lagi. Dari pinjol, lari lagi ke judi. Dari judi, lari lagi ke pinjol. Terus muter sampai kelilit utang. Berapa banyak yang stres ujung-ujungnya bunuh diri. Saya bukan ngomong kosong Pak Bu, Anda bisa buka di Google. Berapa data orang yang bunuh diri gara-gara pinjol, gara-gara judol. Ngelawan Allah. Ngelawan Allah, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ini jam berapa nih? Udah jam 10, lanjut apa jangan ini? Lanjut. Masih semangat. Saya mau tanya semuanya, kalau yang masih semangat angkat tangannya semua. Takbir. Takbir. Yang keenam, sedikit lagi saudara, karena masih banyak guru-guru kita, orang-orang tua kita. Yang keenam, Allah katakan innama yuridu syaitan wa ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Kata Allah, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Berapa banyak kampung sama kampung carok gara-gara mabok? Banyak atau tidak? Sekolah sama sekolah tawuran, begitu dicek positif narkoba.
Masuk perangkat setan saudara. Bahkan rumah tangga hancur lebur gara-gara ini saudara. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, ini ibu-ibu banyak tapi yang jawab cuma 10 orang. Jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Bu, ibu-ibu yang jawabnya kompak, saya doain panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, makin disayang suami. Tapi ibu-ibu yang bengong apalagi ngobrol, saya doain suaminya kawin 3. Bu, saya baca berita Bu, ada polwan. Tahu polwan Bu? Polisi wanita, punya suami polisi juga pria. Apa yang terjadi? Ini polwan bakar suaminya hidup-hidup saudara. Baca di berita. Bu, istri bakar suami hidup-hidup, jahat atau tidak? Jahat. Ditangkap ini polwan, ditanya, kenapa kamu bakar suami kamu hidup-hidup? Kata dia, iya, suami saya kalau dapat gaji dihabisin buat main judi. Istri nggak dikasih nafkah, anak nggak dikasih nafkah. Bu, suami ngabisin duit buat main judi. Istri nggak dikasih nafkah, anak nggak dikasih nafkah. Istri kesel, suami dibakar, wajar atau tidak? Astagfirullahaladzim. Wajar kata ibu-ibu. Wah kacau ini. Wajar Beb bakar. Ya nggak wajar Bu. Suami main judi salah. Tapi kesalahan jangan ditangani dengan cara yang sah. Merupakan sebuah kesalahan kalau kita menangani sebuah kesalahan dengan cara yang salah juga. Jangan menangani kesalahan dengan menciptakan kesalahan baru. Tapi yang saya pengen garis bawahi suami istri. Yang tadinya saling sayang, saling cinta. Wow, kalau baru kawin laki bini, Masya Allah, dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Baru kawin tuh, saling sayang, cinta, gara-gara judi, istri bakar suami, saudara. Persis yang Allah katakan dalam Al-Quran, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Berarti setan sukses atau tidak? Sukses, saudara. Yang ketujuh, wal baghdha. Setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar kebencian. Yang kedelapan, wa yasuddakum an dzikrillah. Setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk mencegah kalian dari mengingat Allah. Wa anis salah. Yang kesembilan, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk mencegah kalian dari sholat. Orang kalau udah kena narkoba diajak sholat, susah atau tidak? Kecanduan judi diajak sholat, susah saudara. Saya pengalaman Pak, bukan pengalaman makin narkoba ya. Pengalaman ngadepin yang model begini saudara. Waktu saya mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Ada yang tahu pesantren Bareskrim Mabes Polri? Ada yang mau daftar? Saya anterin gratis saudara. Waktu saya mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri, penjara. Satu kamar dengan Imam Besar Al-Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau kirim salam untuk semua yang hadir. Doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Sekarang lagi di Pontianak, Kalimantan Barat, saudara. Waktu itu kami di penjara ya sama-sama tahu lah semua kasus politik saat itu, saudara. Semua tahu se Indonesia ini urusan politik penjaranya. Subhanallah, walaupun penjaranya penjara politik, saya sama beliau sama Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, kami ditaruhnya di penjaranya penjara narkoba saudara. Jadi satu blok penjara tuh semua tahanan narkoba. Kecuali saya, Imam Besar dengan Kiai Ahmad Sobri Lubis. Kami satu kamar yang bukan tahanan narkoba. Alhamdulillah. Itu satu blok kurang lebih sekitar 150 tahanan. Tapi ini kelasnya kelas Mabes Polri bro. Ini bukan narkoba kaleng-kaleng. Bukan kelas polsek, kelas polres. Ini kelas-kelas Mabes Polri yang vonisnya seumur hidup. Yang vonisnya saudara 20 tahun, yang vonisnya mati. Dahsyat ini saudara, tahanan-tahanannya. Tapi alhamdulillah kami diberikan keleluasaan untuk mengelola musola dan para tahanan yang ada di dalam. Al-Imam Al-Walid Al-Habib Rizik Syihab menjadikan penjara jadi pesantren saat itu saudara. Jadi semua tahanan satu-satu dibeliin baju koko, dibeliin peci sama beliau, dibeliin kain sarung. Penjara para tahanan narkoba jadi santri. Alhamdulillah.
Itu kegiatan Masya Allah di musola sholat 5 waktu full luar biasa. Mereka tahajudnya Masya Allah. Kalau Ramadan 6 hari sekali kita bikin khutmul Quran fi sholah. Seperti yang dilaksanakan para habaib saudara. Alhamdulillah. Dan gak sampai di situ saudara. Yang menariknya lagi itu kalau habis subuh beliau ngajar tasawuf. Tasawuf dan akidah. Kalau habis asar Ustaz Sobri ngajar hadis. Habis maghrib saya ngajar mimpin Ratibul Attas, habis itu ngajar fikih Safinatun Najah sampai selesai. Sampai praktek tuh, praktek mandiin jenazah, sampai praktek khutbah. Karena tahanan-tahanan tuh perlu khutbah. Kalau mereka dipindahkan ke penjara-penjara kadang-kadang gak ada khotib dari luar. Mereka harus bisa khutbah saudara. Singkat cerita kalau malam, jam 9 malam bikin halako Quran. Jadi tahanan-tahanan yang udah bisa baca Quran kita berdayakan. Untuk bisa ngajarkan tahanan-tahanan yang belum bisa baca Quran. Ngajar Iqra. Dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Tahanan-tahanan yang udah bisa baca Quran biasanya 3 bulan selesai saudara hatam. Jadi mereka masuk belum bisa baca Quran 3 bulan selesai. Sampai-sampai ada tahanan saudara begitu 3 bulan selesai dia telepon ibunya. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam nak. Berkabar nak, sehat bu, alhamdulillah ibu saya sudah hatam Iqra bu. Saya bisa baca Quran sekarang bu. Itu ibunya begitu dengar nangis saudara. Masya Allah nak, alhamdulillah nak. Kenapa enggak dari dulu aja kamu di penjara nak? Sudah dari dulu saudara. Saya kok jadi muter-muter kemari nih. Singkat cerita saudara. Ada satu yang menarik berkaitan dengan ayat ini. Saya menyaksikan sendiri saudara. Itu biasanya di penjara sholat 5 waktu penuh tahanan full. 7 soft karena musolanya enggak terlalu besar. 7 soft full. Tapi kadang saya heran setelah 3 bulan full. Tahu-tahu ada 3 atau 4 hari, tiba-tiba jamaah nyusut tinggal 3 soft. Nanti setelah 3 hari full lagi musola saudara. Full sampai 5 bulan, 3 bulan ke depan. Habis itu ada 3 atau 4 hari jamaah nyusut tinggal 4 soft. 3 soft hilang mendadak. Itu berlaku hanya 3 hari tuh nyusutnya. Habis itu full lagi. Sampai beberapa bulan, tahu-tahu begitu lagi beberapa hari saudara. Saya pas sudah mau keluar penjara saya tanya masalah satu tahanan. Saya bilang, saya penasaran. Kenapa sih kok tahanan suka tiba-tiba nyusut begitu ngilang mendadak. Dan kadang-kadang musiman serentak ngilangnya. Kata dia begini beb, itu kemungkinan besar beb. Dia ngomongnya kemungkinan karena takut digebugin kalau ngomong bocorin saudara. Itu beb biasanya beb ya kemungkinan kalau begitu beb. Itu biasanya ada tahanan yang berhasil meloloskan barang lagi tuh ke dalam tuh beb. Jadi yang udah sholat-sholat ngelolosin barang kegoda. Tahu kan maksudnya ngelolosin barang? Ada yang masukin narkoba lagi biasanya tuh. Dia rekayasa bagaimana caranya supaya masuk lagi. Jadi ada yang make lagi tuh beb. Kalau udah make gak sholat saudara. Kalau udah gak sholat bagaimana mau selamat saudara. Persis yang Allah katakan dalam Al-Quran. Setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk mencegah dari sholat. Sekali lagi saya mau tanya kalau begitu setan sukses atau tidak? Sukses atau tidak? Yang ke-10 apa kata Allah? Fahal antum muntahun. Berhenti dong hambaku berhenti. Yang minta hambanya untuk berhenti dari maksiat Allah. Padahal Allah gak butuh sama kita saudara. Andai kata seluruh alam semesta berbuat maksiat gak sedikit pun mengurangi kebesaran Allah Ta'ala saudara. Allah ghaniyun anna ghaniyun anil alamin. Nahnu fuqara ilallah. Kita yang butuh sama Allah. Tapi meskipun demikian Allah tetap ngajak hambanya dengan cinta, dengan kasih sayang. Fahal antum muntahun. Berhenti dong hambaku. Berhenti hambaku. Saudara yang minta hamba supaya berhenti maksiat Allah. Yang ngasih kita nyawa sehingga kita bisa hidup sampai hari ini. Yang minta hamba untuk berhenti maksiat Allah. Yang membuat jantung kita berdetak saudara. Allah gak pernah minta bayaran. Dari kita lahir sampai sekarang jantung kita berdetak. Allah gak minta bayaran. Bayangkan Anda 1 hari saja di rumah sakit pakai alat bantu jantung. Berapa yang harus dibayar saudara? Yang minta berhenti maksiat Allah. Yang ngasih kita oksigen sehingga kita bisa bernapas dari lahir sampai sekarang. Anda di rumah sakit kalau bayar oksigen berapa yang harus Anda bayar? Apalagi ventilator. Na'udzubillah min dzalik. Allah gak pernah minta bayaran atas itu saudara. Yang minta kita berhenti maksiat Allah. Yang ngasih mata kita bisa melihat. Yang ngasih otak kita bisa berpikir. Yang buat telinga kita bisa mendengar. Yang membuat tangan kaki kita bisa berjalan. Yang minta kita berhenti maksiat Allah.
Hamba sudah dikasih segala-galanya dengan sombong masih suka maksiat. Masih ninggalkan sholat. Masih judi, masih mabok. Masih dengan entengnya. Manusia dikasih 5 juta digaji bulanan. Sama bosnya sami'na wa ata'na. Kenapa? Takut kehilangan gaji. Apa yang bosnya suruh, nurut. Apa yang bosnya larang, nurut. Giliran sama Allah, dikasih segala-galanya saudara. Tapi berani melawan Allah Ta'ala. Saudara, singkat cerita, tadi yang saya sudah sebutkan 10 penekanan dalam satu ayat. Tentang haramnya khamar dan judi ibadallah. 10 penekanan dalam satu ayat, dalam satu rangkaian ayat. Belum ayat lain, belum hadis lain. Padahal andai kata Allah larang kita dengan satu larangan. Tanpa Allah sebutkan alasannya kenapa. Maka itu lebih dari cukup bagi kita sebagai hamba untuk sami'na wa ata'na. Apalagi kalau Allah sebutkan satu alasan. Itu lebih menekankan kita lagi. Apalagi kalau Allah sebutkan 10 penekanan. Ini baru satu ayat tentang haramnya khamar, judi, narkoba dan lain sebagainya. 10 penekanan, belum ayat lain, belum hadis lain. Seolah-olah melalui ayat ini Allah pengen mengingatkan kepada kita, hei orang-orang yang beriman, itu yang namanya khamar, itu yang namanya narkoba, itu yang namanya judi, haram, 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 haram. 10 penekanan saudara. Fahal antum muntahun, hamba masih berani ngelawan. Maka oleh karena itu saya ingin ingatkan semua yang hadir, yang masih bersentuhan dengan barang haram seperti ini, ayo ini waktunya kembali kepada Allah. Dhawagat taubatikil asida batatub. Ini waktunya mau sampai kapan? Yang narkoba mau sampai kapan? Mau sampai overdosis? Na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang mati overdosis enggak pernah nyangka dirinya akan seperti itu. Mau sampai kapan? Mau sampai su'ul khatimah? Na'udzubillah min dzalik, mau sampai kapan? Orang-orang tua, tolong perhatikan handphone anak-anaknya. Hati-hati saudara. Sekarang segala macam maksiat dari handphone. Kontrol anak-anak Anda. Mohon maaf, yang pornografinya dari handphone. Anak-anak dididik setengah mati oleh orang tua, 2-3 hari kadang bisa rusak dengan handphone saudara. Yang pornografinya dari handphone. Yang transaksi narkoba, itu rata-rata di penjara, yang ketangkap lewat handphone transaksinya saudara. Rata-rata. Belum lagi yang judi saudara dari handphone. Periksa HP anak-anak Anda. Selama dia belum menikah masih jadi tanggung jawab Anda, periksa. Apa aplikasi yang ada di HP-nya? Apa yang dia buka? Dengan siapa berkomunikasi? Zina sekarang mulainya dari handphone saudara, anak-anak perempuan. Mulainya dari kenalan di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di berbagai medsos lainnya. Sebelum nyesel, kontrol anak-anak kita saudara. Dan dengan hormat kami minta pemerintah Republik Indonesia untuk serius perang melawan judi, perang melawan narkoba. Makanya saya mau tanya, kemarin pemerintah Indonesia yang dipimpin Bapak Prabowo Subianto ngajak untuk memerangi judi. Kira-kira bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Kemarin kepolisian nangkepin itu yang namanya operator judi online. Bagus atau tidak? Menkom Digi memblokir website judi online. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Kita dukung saudara. Tapi kita mohon jangan berhenti sampai di situ. Jangan hanya kelas operatornya. Untuk judi, untuk narkoba, jangan hanya kurirnya. Tapi mohon itu yang namanya bandar-bandarnya. Bos-bosnya yang mengendalikan triliunan. Itu yang mesti dikejar saudara. Karena itu akar masalahnya saudara. Betul? Kami yakin bisa, kalau pemerintah mau bisa. Saya yakin-yakinnya saudara. Makanya saya nggak ada urusan. Saya bicara ini di berbagai kesempatan, saya tahu resikonya besar saudara. Yang namanya bandar narkoba nggak akan terima dengan apa yang saya sampaikan. Yang namanya saudara mafia judi nggak akan terima dengan apa yang saya sampaikan. Bisa saja saya terancam terbunuh gara-gara masalah ini saudara. Bisa saja keluarga saya terancam, na'udzubillah, gara-gara masalah ini. Tapi kita nggak boleh diam saudara. Bagi kami nyawa kecil ketimbang harus membiarkan umat rusak dengan berbagai macam kemaksiatan saudara. Makanya kami dari Front Persaudaraan Islam di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, kami nggak akan berhenti perang melawan kemaksiatan, melawan judi, melawan narkoba, melawan minuman keras, melawan korupsi, melawan kezaliman. Nggak ada urusan.
Kami cinta NKRI saudara, kami cinta Indonesia. Justru karena bentuk cinta bukan hanya sekedar diucapkan dengan kata-kata, bukan hanya sekedar mengatakan NKRI harga mati, tapi cinta harus aktif untuk menghilangkan penyakit-penyakit dari negeri kita. Ini berbagai macam kemaksiatan, ini penyakit yang merupakan bom waktu buat negeri kita saudara. Kalau dibiarkan ini bisa meledak, suatu saat bisa merusak kita punya bangsa. Ini gak main-main saudara. Maka jangan pernah berhenti. Makanya kami gak peduli apapun yang terjadi. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Jangan pernah berhenti untuk jaga NKRI dari kemaksiatan saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak, masyarakat Probolinggo siap bersatu? Orang keras siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap lawan judi, siap melawan narkoba. Kira-kira kalau di Probolinggo ada yang mau coba-coba ngedarkan narkoba, diamkan atau lawan? Kurang semangat, diamkan atau lawan? Kalau di Jawa Timur ada yang mau coba-coba backingi judi, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau coba-coba menternak minuman keras, diamkan atau lawan? Siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf kepada guru-guru saya, Habib Taufik, Habib Bakar, kalau saya terlalu panjang bicara saudara. Karena ini requestnya Gus Wafi, Beb tolong bahas masalah judi itu Beb. Permintaan Gus Wafi saudara. Dan alhamdulillah walaupun hujan deras luar biasa, acara ini lancar berkah. Mudah-mudahan hujannya jadi obat buat yang hadir. Amin. Malam hari ini kita kumpul di tempat ini, mudah-mudahan besok di akhirat kita kumpul lagi sama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan saya permisi Al-Fagir, permisi Habib, mau langsung ke Tegal. Besok pagi acara di Giren. Mohon da'watkum, la tansana fi du'akum Habib. Samihuna. Langsung permisi kepada para asatid, para kiai, ustadzuna, ustadz Zaki. Minta maaf kalau saya permisi duluan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.